Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman dengan judul bersikap sebagai laki-laki. Ya. Nah, kita ambil dari 1 Korintus 16 ayat 13. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, berjagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, kemudian bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, barangkali sikap sebagai laki-laki itu seperti apa sih? Gitu ya. Banyak di terjemahan Alkitab, terjemahan baru, Alkitab kita itu menggunakan istilah-istilah yang barangkali membutuhkan interpretasi ya, yang khusus gitu. Saya ambil dari bahasa Indonesia versi sehari-hari. Hendaklah kalian waspada dan teguh dalam hidupmu sebagai orang Kristen, bertindaklah dengan berani dan jadilah kuat. Gitu ya. Jadi di sini bersikap sebagai laki-laki itu diterjemahkan sebagai bertindaklah dengan berani. Nah, kita akan belajar apa nasihat firman kepada kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah hendaklah kamu waspada. Nah, waspada itu seperti apa sih? Ini perintah seperti ini, hendaklah kamu waspada itu bisa mengandung arti jangan mudah untuk menelan sesuatu. Arti kata menelan itu kita memperoleh informasi, kita melihat kondisi dengan serta-merta tanpa pertimbangan yang masak, kita langsung percaya, gitu ya. Atau kita langsung mempraktekkan tanpa verifikasi, tanpa memikirkan dahulu dampaknya, itu artinya ya. Mengapa firman Tuhan menasihati kita bahwa kita perlu waspada ya? Karena kita berada di satu masa di mana banyak tawaran, ajakan, pengajaran, janji manis ya, yang seolah-olah menjadi solusi atas permasalahan dalam hidup kita. Ya. Ketika orang-orang kesepian, maka sesungguhnya di saat-saat ini banyak tawaran negatif untuk menjebak seseorang sehingga dia mengambil keputusan yang salah. Orang-orang yang memiliki masalah teman hidup, banyak aplikasi-aplikasi di HP kita itu yang memberikan tawaran untuk memperoleh itu semua dengan cara mudah. Orang-orang yang memiliki masalah ekonomi, pekerjaan, ya, banyak di media sosial di mana kabarnya orang jatuh dengan pinjaman online, dengan penipuan pekerjaan. Orang-orang yang haus pada pengajaran firman, di YouTube kita memperoleh banyak informasi tentang pengajaran iman Kristen yang aneh-aneh, ya. Yang terakhir adalah katanya kekristenan progresif. Ketika orang menghadapi masalah kesehatan, ketika orang menginginkan kenyamanan hidup. Jadi semua permasalahan hidup ini, itu dunia ini dengan teknologinya, dengan cara-cara khususnya, menawarkan berbagai hal, dan ketika kita salah mengambil keputusan, yang terjadi bukannya kita diberikan solusi, tetapi justru sebaliknya. Ya, jadi kita menyadari kenapa kita harus waspada, ya. Karena ketika kita mengambil keputusan yang salah, kita akan mengalami kerugian, kita kehilangan damai sejahtera, bisa jadi jatuh ke dalam dosa, bahkan kita masuk di dalam kesesatan. Iblis dengan segala tipu dayanya yang masif, jadi iblis menggunakan berbagai kesempatan, peluang teknologi
untuk menyeret anak-anak Tuhan, ya, akhirnya kehilangan pengharapannya di dalam iman. Jadi kita semakin hari semakin harus waspada, Bapak Ibu Saudara. Di tangan kita dalam desain teknologinya itu bertujuan untuk membantu kita, tetapi melalui teknologi yang sama justru kita diperhadapkan banyak jebakan sehingga kita mesti waspada dalam hidup ini. Nasihat yang kedua adalah teguh dalam iman. Ya, artinya jangan goyah, tetap hidup dalam iman, jangan terombang-ambingkan. Artinya bahwa kepercayaan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Nah, dalam perjalanan kita mengenal Tuhan, gitu ya, agar kita teguh dalam iman, justru setiap orang percaya harus dibaharui pola pemahamannya, pola pikirannya. Ada satu kesadaran baru bahwa setiap proses yang diizinkan Tuhan itu justru tujuannya adalah untuk menaikkan level atau nilai dalam hidup kita. Ya. Mengapa ketika kita percaya Tuhan masih izinkan persoalan, masalah, kondisi yang tidak menyenangkan hadir dalam hidup kita? Pemahaman kita tentang firman itu adalah bahwa justru itu merupakan satu kesempatan untuk Tuhan menaikkan nilai dalam hidup kita. Kemudian yang terkait dengan topiknya, gitu ya, bersikaplah sebagai laki-laki, kita dari perjanjian dari bahasa Indonesia sehari-hari, bertindaklah dengan berani, ya. Pegang teguh percayamu dan jangan ragu-ragu, artinya, ya. Nah, memang pada satu saat kita akan menghadapi satu dilema, ya. Kita harus memutuskan sesuatu, tetapi seringkali kita tidak memahami keputusan yang benar itu seperti apa, gitu ya. Pemahaman kita akan kehendak Tuhan sangat terbatas, sehingga dalam persoalan yang kita hadapi, sesungguhnya saya itu harus bagaimana? Ya, Tuhan seringkali lewatkan kita melalui kondisi yang seperti itu. Apa yang mesti kita lakukan? Ya, yaitu yang pertama berdoa, datang kepada Tuhan, meminta hikmat, memohon Roh Kudus, mengingatkan kita akan nasihat firman terkait masalah tersebut. Ya, sekalipun yang kita putuskan ya atau tidak, gitu ya, tapi kita harus mengambil di antara keduanya. Ya, jadi dari doa kita, dari nasihat firman, kita harus putuskan ya atau tidak. Apapun keputusan yang kita ambil ketika kita sudah melewati tahapan tersebut, maka dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bertindak dengan berani, tanpa ragu-ragu. Dalam kondisi ini barangkali keputusan yang kita ambil salah, tetapi karena kita sudah melalui satu proses yang benar, kita berdoa, kita mendengar nasihat firman, baru kita memutuskan. Ketika keputusan kita salah, maka kita yakin Tuhan sendiri yang akan men-take over, mengcover setiap kesalahan kita, yang akhirnya pada akhirnya pasti membawa hasil yang baik. Seandainya keputusan kita benar, yaitu yang tentu kita harapkan, tapi di antara keputusan ya dan tidak itu, ketika kita melewati proses yang benar dalam memutuskan, segala sesuatu pasti hasilnya baik, karena Tuhan sendiri yang akan bertindak. Itu menjadi alasan kita, mengapa kita tidak perlu ragu-ragu dalam situasi dan kondisi apapun. Yang terakhir, jadilah kuat. Tuhan mau bahwa sepanjang kita menjalani hidup ini dari waktu ke waktu, tidak menjadikan kita lemah. Ya, sekalipun proses natural tubuh kita ya pasti kita semakin tua ya semakin mengalami kelemahan. Tetapi di 2 Korintus 4 ayat 16 jelas dikatakan, ya,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Pengenalan kita akan Allah semakin meningkat. Komitmen hati kita untuk mempercayai firman semakin meningkat. Ada satu nilai hidup yang terus naik dan bukan turun, gitu ya, artinya. Nah, menjadi semakin kuat tentu merupakan hasil dari sebuah komitmen untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Itu merupakan satu buah dari komitmen kita yang kita bangun dari waktu ke waktu dalam kita mengikut Tuhan. Pertanyaannya apa yang menjadikan kita justru sebaliknya semakin tidak kuat, ya? Masa mudanya begitu luar biasa melayani Tuhan, bagaimana Tuhan mendidik, memproses, justru semakin semangat melayani Tuhan, tapi justru semakin tua kok apinya mulai padam begitu. Ya, itu bisa disebabkan yang pertama, kita tidak mempercayai perkataan firman. Firman Tuhan berkata kita dipilih oleh Tuhan, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Tapi dalam hati kita seringkali bertanya, masa sih Tuhan yang milih saya? Gitu ya. Kita sendiri tidak percaya firman. Firman Tuhan berkata, kita imamat yang rajani. Masa kondisi saya seperti ini, katanya imam dan raja-raja. Ya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Hidup saya kelihatannya jauh dari itu. Jadi seringkali kita membaca firman, gitu ya, kita bergaul dengan firman, tetapi kita tidak pernah memastikan hati nurani kita mempercayai 100% kata firman itu. Ya. Ya, kalau seseorang masih menghakimi dirinya sendiri berdasarkan apa yang dia rasakan, dia lihat, ya tentu kuasa firman tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita terjebak dengan pola kehidupan dunia. Ya, kita tidak rela untuk meninggalkan cara hidup orang pada umumnya. Ya. Kita tetap mengenakan pola pikir orang-orang pada umumnya. Jadi banyak prinsip dunia ini yang kalau kita telusuri itu bertentangan dengan firman Tuhan dan itu lazim orang-orang mempercayai dan melakukannya. Nah, ketika kita hidup sebagai orang percaya tetapi masih mengenakan pertimbangan dan cara berpikir orang-orang pada umumnya, tentu kita sendiri yang menjauhkan dari nilai-nilai kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita semakin tidak kuat? Kita mengakomodir keinginan dan ego kita. Ya, kita tidak tegas terhadap keinginan-keinginan daging. Ya, hidup kita ya tentu pengennya merasa nyaman, kita memiliki satu nilai yang membanggakan dibanding orang lain. Orang lain bisa melakukan ABC, kita juga tidak kalah, gitu ya. Kemudian kita juga mudah protes, putus asa, atau ngambek pada setiap kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita protes dengan proses yang diizinkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian firman di pagi hari ini, semoga kita semakin digiatkan kembali, ya, disadarkan bahwa firman Tuhan katakan kita mesti bersikap sebagai laki-laki, ya. Kita belajar untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, sekalipun jalan hidup kita yang kita lewati kondisinya itu semakin menyimpang dari apa yang dimaui Tuhan, tetapi kita orang-orang percaya tentu semakin menunjukkan komitmen kita untuk tetap hidup di dalam Dia, hidup di dalam kebenaran, dan melakukan pekerjaan Tuhan. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.